Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan jumpa lagi di channel gua Mekanik Rantau bersama gua Habibi. Semua mudah kalau tahu caranya. Oke, di kesempatan kali ini gue bakalan ngajakin kalian ke suasana yang berbeda. Nggak tiap hari harus megang kunci, tiap hari harus kotor-kotoran sama oli. Kali ini gue ada di satu tempat, yaitu di Parhopian Kopi dan Trinity Motorsport. Dan bareng sama ownernya. Siapa dia? Ini dia. Kenalan dulu dong, siapa nama lu? Ya, nama gue Buha. Nggak perlu nama gue sih, sebenarnya yang belum tahu. Penonton ya? Iya. Penonton. Ya, perkenalin nama saya Buha. Saya owner dari Parhopian Kopi dan sekaligus Trinity Motorsport. Yes, nah ini orangnya buat kalian yang pengen kepo-kepo tentang Trinity Motorsport. Ini di kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang bahas-bahas soal Trinity Motorsport. Lebih banyaknya sih itu, karena dia bergeraknya di bidang sepeda motor lah. Yang lebih tepatnya, lu jual belinya di motor apa? Kalau gua lebih memfokuskan sesuai dengan hobi. Ya. Nah, hobi gue itu motorsport. Cuman untuk sekarang gue masih main di kelas 150 cc sampai 250 ke atas, 650 sampai 1000 juga kalau misalnya unitnya ada ya. Boleh lah. Oke nih. Nih, ada minumannya juga guys. Yang kalian ini di Parhopian Kopi nih. Pokoknya kalian pengen nongkrong-nongkrong santuy di sini juga boleh lah. Di Parhopian tempatnya lumayan enak, asik nih. Gua udah berkali-kali gede. Kalian buat yang reservasi acara kawinan juga boleh di sini nih. Ulang tahun semuanya bisa lah di sini. Kita lanjut lagi soal motor-motor. Ngomongin soal Moge nih ya, ini gimana nih prospeknya atau perkembangannya dunia Moge nih untuk saat ini? Kalau dari pandangan gua ya, selama produsen motor yang ada di Indonesia seperti Kawasaki, Honda, Yamaha, Suzuki, dan tidak ada penyetopan produksi, dia terus produksi jutaan unit setiap tahunnya, dan memang dari pemerintah juga tidak dibatasi. Itu yang gue tahu. Peluang untuk menjadi pengusaha motor bekas itu masih sangat terbuka lebar, karena juga se-Asia entusias akan dunia motor roda 2 ya terutama itu tinggi banget, lebih tinggi daripada negara lain. Terbukti contohnya kayak kemarin ZX25R, dia launching pertama, penjualan pertama adalah di Indonesia dan langsung ludes beberapa jam doang. Jadi itu prospeknya masih gede banget. Oh ya, untuk nyari kayak gini nih, untuk lu sendiri kriterianya apa tuh? Biasanya dilihat dari kilometer, bodinya atau apa tuh? Ada sendiri ya? Oke. Kalau gua Trinity Motorsport, gua kan hobi ya. Jadi kalau hobi itu pasti ada passion yang tersalurkan, ada kesenangan, nggak pengen ribet ya. Jadi kalau Trinity Motorsport ini sortirannya cukup ketat. Kita motor itu pertama dari kilometer di atas 20.000 kita tuh hampir nggak mau jual. Hampir nggak mau jual ya? Nggak mau ngambil dan nggak akan jual. Nggak akan jual. Iya. Karena biasa ya, perawatan biasanya orang udah malas ribet melihatnya, motor udah segini banyaknya, ntar resikonya di gua yang beli. Apalagi 30.000, maksudnya 30.000 ke atas lalat, bukan di 20.000. Bukan di 20.000 ke atas ya. Itu gua nggak akan jual, dan lu nggak akan nemuin iklan Trinity Motorsport ada jual motor 30.000 ke atas. Karena saat sudah menyentuh 30.000 ke atas, itu banyak komponen motor terutama itu diganti, penggantian. Enggak lah, gue pengen bayar gue seneng, jadi akan ada feedback lagi. Untuk kedepannya mungkin dia akan jadi rekomendasi gue. Jadi memang gue baru, cuman sudah pernah dulu melakukan bisnis ini di tahun 2017-2018, cuman saat itu ya masih belum serius, jadi berhenti. Belum terlalu serius tempo hari ya, belum terlalu serius. Kalau sekarang sortiran itu paling pertama adalah yang gue lihat kilometer itu yang pertama. Itu terbukti ya dari lu curhat ke gua atau kita sering ngobrol tuh. Dari 10 unit mungkin ada beberapa gitu ya mungkin ya yang keambil, paling dari 10 cuma 2 atau 3. Jadi gua contoh aja, kalau misalnya 10 kali gue cek unit, paling itu yang berhasil gua ambil 3. Karena banyak motor sport yang beredar di pasaran, di marketplace manapun itu banyak yang kondisinya tidak sesuai standar kita, nggak masuk sortiran kita. Jadi kita nggak mau main-main lah. Kalau memang sudah dari awal kita bikin komit untuk tidak menjual motor dengan 30.000 ke atas, nggak mau jual lah ya? Nggak akan jual. Kita sampai 20.000 atas saja udah mendekati 30.000 ya? Udah mikir-mikir ya. Tapi kalau 20.000 masih sampai 25.000 kita ambil, tapi juga dengan syaratnya itu bodi harus mulus, pajak kendaraan juga harus hidup.
Jadi customer buyer itu datang sekali datang lihat suka bayar dan dia seneng. Jadi dia Nggak- ngeluarin uangnya tuh nggak sia-sia nggak sia-sia karena memang Trinity Motorsport punya motonya kita nggak mau main-main dengan uang yang bayar keluarkan gitu loh. Jadi customernya harus puas dulu Iya. lah intinya. Karena juga ternyata banyak yang baru mencoba motorsport ini baru pertama kali gitu loh. Masa gua ngejual motor busuk gitu loh, motor bejat. Enggak, gua nggak mau deh. Yang penting bayar itu senang, jadi berkat juga buat gua. Ya, sepengalaman lu nih, paling susahnya nyari di brand apa? Pernah umpama kayak lu dapat pesanan, gua pengennya brand ini, brand A dengan tipe motor ini nih. Itu pernah ada kesulitan nggak sih nyari ke situ-situnya? Ya pasti lah. Pasti. Kalau brand kan dia macam-macam, cuman untuk di pasaran saat ini yang paling laku adalah brand ya Kawasaki Ninja. Kawasaki Ninja ya? Ya, Kawasaki Ninja 250 itu paling laku dan itu juga paling banyak beredar di market online yang dia pasang iklan itu paling banyak yang kondisinya nggak bagus. Itu harus hati-hati. Tapi ya untuk saat ini market paling Bagusnya. bagusnya adalah Kawasaki Ninja, kedua disusul dengan CBR-nya. CBR. CBR kan? CBR. Karena setahu gua 2,5 paling mahal untuk sekarang ini di kelasnya dia paling mahalnya 2,5-nya CBR. Iya ya, kalau Ya. untuk yang 2,5 dua piston ya, Ya, piston. dua silinder. Paling 200, mahalnya, paling iya, mahalnya, iya. CBR. CBR kan. Itu bagian Ayo santai. Santai, ini sambil nyebat ya guys. Ini karena udah maghrib sambil kita nikmati suasana buka puasa. Kita nyantui-nyantui. 32 juta enggak. Gua ambil. 2016. Oke, untuk sesuai jawaban lu tadi dan sesuai sama yang pasar yang banyak gitu yang datang ke lu gitu dari customer yang banyak nyari, kata lu tadi kayak Kawasaki. Kenapa sih alasannya customer itu lebih banyak nyarinya ke Kawasaki Ninja 2,5? Ya. Kawasaki Ninja 2,5. Especially terutama dia yang old yang tahun 2012 sampai 2017. Untuk yang karbu Yang karbu ada juga, cuman kita susah nyari unit yang karbu itu yang masih mulus. keres. Yes. Karena di tahun 2008 sudah produksi, sudah terlalu lama tuh motor jarang Oh, banget. jarang banget ya dapat. Jarang yang bagus lah. Ada mungkin beberapa showroom besar, teman-teman showroom besar dia punya ya Masih yang paling 1-2 lah. tapi dengan bandrol harga yang pasti ya. Ya pastilah sesuai kamu membayar apa yang kamu lihat gitu loh. Oh ya. Untuk di 2,5 yang 2012 ke atas gimana tadi? Oke ya. Ninja 250 FI 2012-2017. Kalau orang kenal tuh Ninja F 250 FI old. Oh ya. Ya, dia generasi pertama. Kenapa dia paling laku? Satu, kalau secara gua pribadi, sudut pandang gua pribadi, itu motor 2,5 dengan bodi paling keker, asli keker banget. Walaupun dia udah desainnya dari tahun 2012, sekarang 2020 10 tahun, tapi dia nggak dimakan oleh waktu. Paling ganteng, paling wah keker deh, dapet banget lu naik motor itu lu pilih dapet banget. Dan kedua juga dia banyak part. Contoh aja ya, kampas remnya. Kampas rem Ninja 250 FI itu depan belakang kalau kita Supra. ya Karena gua dari segi mekanik ini mekanik tahu. Ya, Supra tuh masih Iya, murah-murah lah. kalau kami kita ya. ke Kawasaki kalau nggak salah ya Hampir kampas 200.000. 300.000-an kalau nggak Ya, salah. depan belakang itu hampir 400. Sekitar segitu. Heeh. Sedangkan kalau lu pakai punya Supra X ya, nggak usah lu bubut lagi, nggak usah diapa-apain, Nggak, tinggal pasang PNP plug gitu. PNP plug and play itu cuma 35.000 dan oke. Oke. Kedua, filter oli Ninja 250 FI itu kalau kita beli ke Kawasaki itu mahal banget. Mahal banget. Hampir kepala 4 atau Hampir kepala 3 ya, empat. gua nggak Kepala tahu, 4. lupa Hampir ya. kepala 4. Tapi kita bisa ganti tuh pakai filter oli mobil. Mobil kayak Nissan Livina Grand itu Livina. sama persis gocap. Gocap. 50.000 aja, murah meriah. Dan yang memang kedua yang F3 Ninja 250 F ini bisa diajak ngerokes tau nggak? Maksudnya maksud gue gini loh. Dia mau kuat lah tuh motor kuat, nggak mau cengeng kenceng gitu kan. Ya kalau kenceng ya, Ya, namanya untuk kelas sekelas 250 cc, gitu. untuk kelas 250 cc performa paling buruknya memang ya sekarang si Ninja ini. Iya. Yang terbaik kan sekarang CBR ya untuk CBR. kita ngomong 2 pistol Dua pistol ya, kita ngomongin 2 silinder ya. Kedua baru diikuti dengan Ninja yang baru tuh. Tapi enggak, kalau menurut gua karena enggak ada sih unitnya. Kalau gua bilang itu di R25-nya itu Oh enggak, R25 enggak itu terlalu kata gua. Ya. Karena gua nyoba itu, karena gua udah kalau nyobain kata gue ya dari sebagai tiga-tiganya. penghobi ya R25, teman-teman gue punya R25, dia beli recall. Yamaha tuh melakukan recall, manggil ulang tuh dia customer-customernya disuruh balikin R25-nya untuk penyempurnaan. Oh, pantesan nggak terlalu banyak ya mungkin itu di jalanan ya. Ah bener, banyak juga. Cuman ya bisa dibilang 5:1 lah. Lu 5 kali ngeliat Ninja 250 FI, 1 kali ngeliat R25 apalagi yang MP25. Kalau udah Cut dulu.
Oke, sorry tadi kepotong ajan maghrib sedikit ya. Karena nggak rata semuanya ajan maghribnya, karena di sini paling dekat nih musola, jadi kedengeran. Ini untuk nyambung lagi pertanyaan tadi di R25 yang menurut gua performanya paling di bawah lah menurut gua. Ini kenapa nih kata lu? Ada Yamaha melakukan recall atau apa tadi itu? Oh gitu ya? Kalau menurut abang ini R25 performa paling di bawah. Iya, karena gua nyobain. Kalau menurut gua yang udah pernah gua rasain justru R25 ini performanya jauh di atas Ninja 250 FE-All. Terutama dari segi torsi. Torsi, ya kalau torsi akselerasi. ya, akselerasinya. Itu motor gila tuh, serius. Dual silinder punya torsi seperti itu gila motor R25. Kalau gue sih menyebut R25 ini motor apa ya? Motor kode lah kalau menurut gue ya. Entar kalau muncul tuh kode 46 tuh, udah motor mati tuh nggak bisa nyala tuh, udah itu penyakitnya semua motor Yamaha. Kode mil. Kode lah, gue nggak tahu tuh kode apa ya, kode lah bukan. Kode mil di lampu indikator. 25 tuh pasti 46 tuh kodenya Valentino Rossi, panggilan Valentino Rossi balik bengkel gitu. Gitu. Jadi ya paling worth untuk dibeli ya. Dan kebeli lah harganya tuh ya di atas kepala 3 lo udah bisa dapat motor cakep gitu. Jadi Ninja 250F. Ninja 250F. Nggak banyak penyakitnya, kuat punya motor asli. Tapi untuk dari segi CBR-nya, menurut lu gimana? CBR ya, kalau CBR dia memang mesin boleh sama 250 cc. Cuman teknologinya CBR ini memang teknologi. Dia gasnya aja nggak pakai tali, makanya dia throttle by wire. Throttle by wire ya. Itu dari atas kertas dari 25, apalagi Ninja FE-All ya. Itu dari atas kertas jauh kalau menurut gua ya, jauh. Ini kita ngomong posisi standar ya. Posisi standar mesin nggak di bore up, mesin nggak ganti knalpot, nggak pasang apalagi pasang piggy bed, nggak, ini standar, full standar tanpa ada offset apapun. Pokoknya full standar pabrikan lah. Iya. Ya. Gue berani itu CBR 250RR itu di atas kertas jauh banget, jauh banget. Ninggalin yang lain. Iya. Oke. Karena gue dari segi mekanik pun ngerasain kayak gitu. Iya, jelas. Teknologinya menang CBR 250. Dia punya riding mode-nya itu dia ada 3, comfort, sport, dan sport plus. Kalau udah pakai sport plus, enak banget ya. Ngeri. Oh iya, gue tadi lupa nggak ngebahas throttle by wire itu. Karena gue dari segi mekanik pun nggak bisa sembarangan mekanik, karena itu harus pakai alatnya tersendiri ya guys ya. Kalau kalian pengen tahu, itu karena salah settingannya dia error biasanya nantinya. Makanya nggak bisa sembarangan. Karena gue nggak ada alatnya, gue nggak berani juga. Oke, itu tadi tuh pembahasan motor 2,5 tuh yang berkualitas langsung dari ownernya Trinity Motorsport. Makanya kalau kalian pengen beli motor second yang berkualitas atau motor mogi sport yang lainnya, kalian tinggal hubungin aja dia lah langsung tuh. Bisa DM langsung di IG lu, di apa? Trinity Motorsport. Trinity Motorsport itu langsung ke dia. Kalau enggak kontak WhatsApp-nya ada? Ada 0813 1732 9189 itu WhatsApp langsung ke nomor gue pribadi. Japri gue pasti gue balas 28 jam. 28 jam. Bukan dibonusin 4 jam tuh langsung. 28 jam. 28 jam. Oke, lanjut lagi ya. Ini kita bahas di motor 150 cc-nya. Untuk 150 cc-nya paling gampang lu dapat unit apa? Paling mudah lu lempar ke pasaran itu apa? Untuk 150 cc kita bicara 150 cc. Yang paling 150 cc itu banyak banget di market yang beredar ya. Cuman untuk beberapa showroom ya, showroom motorsport lah ya, gue yakin dan gue jamin pasti penjualan mereka terbesar, paling cakep itu ada di R15 V3 ya, R15 V3 bukan R15 V2. Karena di Indonesia tuh hanya masuk R15 V2 dan V3, V1 nya nggak masuk ke Indonesia. Tuh lihat, kalian lihat tuh ada unitnya. Grass yang tadi. Kenapa R15 V3 itu laku? Karena kalau kita lihat dari desainnya aja, itu gampang banget, aerodinamis banget, parah. Bodi belakangnya bolong tuh kayak gimana ya, anti mainstream loh. Iya. Bodi nggak kaku-kaku, dia tuh ganteng banget. Buat nikung pun enak. Ganteng banget. Buat dan dia sudah sok depannya udah upside down ya bang. Coba kalau itu dibikin R25 model persis begini, wah penjualannya paling tinggi, gue jamin. Ganteng banget bodinya. Nggak ada obat. Ganteng banget, matanya sipit segitu, ganteng. Upside down lagi. Sayangnya aja 150 ya. Cuma ya punya kebutuhan masing-masing lah customer itu kalau beli motor kan. Mungkin dia lihat dari itunya bang ya, dari segi aerodinamis ya, dari konsumsi BBM terutama, dan ketiga pajak. Ya. Pajak 150 cc tidak akan pernah lebih besar daripada 150 cc itu pasti.
Kalau dari segi konsumsi BBM gue berani jamin lebih iritan R15 dibanding CBR-nya, kompetitornya. Itu gue berani jamin banget. Untuk tipikal orang nih biasanya nih, kalau untuk menyesuaikan karakter lah, kalau dari lu sendiri lu lebih ininya gimana buat lu? Saran lu lah dari lu sendiri buat kebutuhan masing-masing customer gitu dengan tipikal orangnya gitu. Jadi gue juga kalau ada buyer datang, itu pertama gue tanya motornya buat siapa Pak. Terus kedua Pak, Bu atau Mas. Kedua gue nanya itu kebutuhannya untuk apa? Untuk harian kah? Atau untuk hanya dipakai San Mori atau night ride? Atau dia mungkin buat anaknya ke sekolah? Itu pasti gue tanya deh, karena gue akan bisa memberikan rekomendasi yang mana-mana aja gitu. Jadi kalau misalnya pertama kita untuk dia daily use kelas 250 cc. Daily use kelas 250 cc ya, gua tetap akan bilang Ninja 250 FE Old itu udah paling enak buat daily use. Dan kedua kalau dia untuk dia pakai paling seminggu cuma akhir pekan aja tuh buat San Mori hari Minggu atau night ride ya kan, malam Sabtu atau malam Minggu ya kan. Ya Ninja 250 FE yang baru atau CBR itu boleh lah, karena biasanya kalau udah San Mori tuh lu ya agak-agak gemes lah buka gasnya lah, lu pasti tipikal yang rada power gitu ya. Torsi ya lu boleh lah pilih yang 25 masalah. Ninja 250 FE yang baru sama CBR tuh boleh, dan gampang emang CBR tuh ganteng lah, boleh lah, desainnya boleh, cuman kalah kekers masih sama Ninja 250 FE. Nah kalau buat anak sekolah itu masing-masing ya, tergantung orang tuanya sih biasanya ya. Sorry bentar, tapi lu bisa lihat nggak sih karakter orang nih baru datang, lu bisa lihat ini orang bakalan nyari ini nih, tipe motor ini nih. Oh gitu ya, bisa lihat nggak? Oke, makanya itu biasanya sih orang yang datang ke sini ya udah pasti dia pertama kontak dulu, yang ada kontak dulu di nomor yang tertera atau di Instagram bisa ada kontak. Jadi kalau itu gua nggak bisa mastiin sih ya, biasa sih rata-rata tuh pasti mereka semuanya tuh udah kontak. Oh udah kontak, jadi udah tahu lihat unit apa yang lu posting di iklan, ntar dia datang tinggal lihat. Paling gua tanya, Bapak yang kontak saya dari Power. Oke, paling pas dia datang ya gua nanya, Bapak nyari unit apa? Oh ya tadi saya udah chat sama Mas, atau saya udah chat sama Abang, Ninja atau CBR atau R25 kah atau apakah. Iya, tinggal kita tunjukin unitnya aja gitu. Unitnya gitu, ini motor ini ada ini, itu ada yang di situ gitu. Tapi ada nggak sih yang datang ke sini chatnya itu tahu-tahu pas nyampe sini ngelihat unit yang lain berubah? Ada. Ngechatnya Ninja, ngambilnya CBR, ngechatnya Ninja, ngambilnya Z25, Ninja 250, ngambilnya R25 itu ada. Ngechatnya CBR, ngambilnya Ninja, ada itu ada. Ada, tapi ada aja yang kayak gitu ya. Karena mungkin dia pertama orang tuh rata-rata kalau yang gue lihat dari bayar gue ya, dia itu dari look pertama, dari dia ngelihat matanya itu secara visual dia ngeliat langsung unitnya mulus gitu. Mana yang paling mulus tuh biasanya dia pas paling dia pilih. Nah, kalau bayar ya, rata-rata begitu dia nyari yang mana yang paling mulus. Kalau di kelas 150 nih tadi kita balik lagi nih, paling susah lu dapat unit apa tuh? Sebenarnya gini ya, kalau kita penjual, kita showroom ya, unit itu nggak ada yang susah Bang. Oh ini nggak ada yang susah, yang itu nggak ada yang susah. Yang harganya yang masuk apa? Yang harganya masuk apa enggak gitu? Iya, yang susah yang harganya adalah yang kita bisa kasih ke buyer itu unit terbaik dengan harga terbaik gitu loh. Jadi kita juga harus bagus-bagus dong kita sortirnya harganya gitu loh. Karena ya kayak tadi motonya Trinity nggak mau main-main dengan unit dengan uang yang buyer keluarkan gitu, nggak mau itu nggak berkah jelek. Ya gua paham. Tapi ini nih, untuk dari lu sendiri lebih susah nyortir di 250 apa di 150-nya? Oh jelas, kalau itu jawabannya 250 lebih susah. 250 lebih susah ya. Apalagi kalau dia sudah ABS. Ya, kita harus testing ABS-nya, harus wajib tes ABS. Karena nilai jual yang ada emblem ABS-nya ya ABS-nya itu. ABS-nya. Karena harga barunya aja bedanya jauh. Kalau umpama ini bisa selisih sekarang kalau umpama 7 juta 8 juta beda, bisa ada selisih itu kalau nggak salah ya. Jauh banget. Kalau untuk di second ini biasanya selisih berapa tuh kalau udah jual unit ABS? Dengan tipe yang sama, dengan satu embel-embel ABS, yang satu enggak? Kalau kendaraan kita nggak, pertama yang ditanya adalah tahun dulu Bang. Kendaraan itu pasti patokan tahun berapa? Udah, misalnya ada unit Ninja 250 FE yang non ABS tahun 2013 dan Ninja 250 FE ABS tahun 2013.
Kalau di Trinity ya kembali lagi kilometernya berapa, pajaknya berapa panjang, berapa lama lagi hidupnya, kondisinya bagaimana, ya kayak gitu loh. Jadi nggak harus sesama ABS dengan tahu-tahu selisih harganya berbeda gitu. Enggak Kita seperti itu berarti. di Trinity santai, di Trinity itu nggak ada kata net, nggak ada Yes, kata yes, net. Pokoknya gue sama buyer itu, Pak gue selalu bilang sama buyer, Pak, Bu, Mas, kita nggak ada kata net, negoin aja sampai ketemu angka. Nanti kalau kita udah cocok ya udah kita bisa serahkan Ibu, Bapak, Ibu, Mas boleh bawa pulang motornya. Saya nggak suka tuh ada kata-kata net. Saya juga iklan nggak pernah ada kata net. Yang penting buka harga sekian Ya, tergantung silakan negonya. aja, nego Silakan bebas aja, nego. mau nego keras, mau saya aduh. Ya, ya. Saya siap banget di nego keras kok. Karena kan dealnya saya juga. Oke, Dealnya iya, kan iya. terserah saya. Siap. Oke, ini kita sambil ngobrol-ngobrol, kita minum dulu lah. Biasa di tempatnya Par Hopian Kopi ini kopinya enak banget. Buat kalian yang pengen nongkrong di sini langsung aja datang ke Par Hopian Kopi. Alamatnya di mana? Sama Trinity nih alamatnya. Alamatnya Satu tempat nih. Satu tempat. Jadi Trinity itu ada mini showroomnya itu dalam kopi gua karena tempatnya besar. Ya bisa lah buat beberapa belas motor bisa. Alamatnya di Jalan Mabes 2, nomor 1A, RT 008, RW 05, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Patokannya tuh pokoknya gua tuh nggak jauh dari Mabes Utama Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI. Sama rumah perubahannya di Maps juga ada kok, ketik aja Par Hopian Kopi ketemu itu. Ya tuh, buat kalian yang pengen nongkrong atau nongki santuy sama teman-teman ya, nih di sini langsung datang ke sini aja. Tempatnya gue jangan. Aduh, rada seret. Minum lagi kayaknya ya. Kopinya nyandu guys. Nah, Ini saran nih buat ini dong, Abang Buha. Ini buat calon customer wanita atau lady biker nih. Tips-tipsnya apa nih kalau buat milih motor? ini buat teman-teman lady bikers ya. Dan memang dia di industri naik motor dan dia pengen coba pakai motor sport berfairing kita ngomongnya ya. Nah, sebenarnya kalau orang nyari itu kan dia kan tergantung budget ya. Cuma kalau dari posisi berkendara yang paling nyaman, yang paling enak menurut saya, yang menurut gua nih ya, itu CBR 250 itu udah paling enak, posisinya enak, nggak pegel kalau buat gua. Tapi ya kembali ke budget gitu ya. Tergantung Ninja 250 juga nggak perlu. Nggak pegel ya. Untuk dari segi berat motor lah, untuk ini Oh, kita ya. cewek kan misalnya tenaganya dibanding cowok kan berbeda lah. Kalau buat yang rada-rada slim gitu yang ini lebih ke apa? Maksudnya ini dia dimensi atau beratnya? Berat, lebih ke berat aja karena Oh, dimensi berat. kan nggak terlalu ini. Kalau berat, kalau menurut gua nih ya, yang paling enteng tuh Ninja 250 sih kalau gua ya. Paling enteng dia. Kelihatan dia paling keker, cuma kalau buat gua malah dari sisi beratnya. Sisi beratnya malah Itu dia paling enteng kalau menurut gua. Kalau Iya. menurut gua paling enteng Ninja 250 FI all. all ya. Oh, tuh Ninja 250 FI recommended tuh dari ini Oh, buat dari lady berat. dari segi berat kalau nyari dari segi berat. Tapi kalau dari segi stylish ya kalian bisa lihat sendiri lah. Oh ya ada sedikit ini nih ngeganjel dari tadi mengenai throttle by wire dari CBR nih. Tips dari lu apa sih cara ngerawatnya? Kalau by wire itu berarti kan mereka sudah langsung. Dia itu kan gas nggak pakai apa ya? Gasnya nggak pakai tali gas itu aja. Tali gas, dia langsung ke sistem. Langsung ke sistem di dalamnya itu ada ECU sebagai otaknya kan. Ya. Nah, jadi kalau tips buat teman-teman yang baru beli udah CBR 250 RR atau mau beli, ntar pas sudah beli atau pas sudah beli, kalau nyuci apalagi di steam ya, dia kan Powernya kencang tuh. bilang pressure sama kan. abang-abangnya, bang ntar kalau nyemprot ke bagian gasnya jangan kelamaan ya, sekedar aja kena air, jangan disemprot lama karena itu sering dari kejadian teman-teman informasi dia kena di situ nyuci steam, semprotnya lama tuh di bagian gasnya itu, jangan jadi ya sekenanya aja, penting basah biar bisa kena sabun dibilas, itu aja. Tuh tips gue tambahin kalau bisa disemprot ya karena dia nggak bisa kerendam air di dalamnya, itu biasanya nanti dia ngapur karena dia sensor di dalamnya, biasanya nanti dia kehalang jadi error nanti. Itu tips dari gue, kalau bisa langsung dikeringin pakai angin biasanya. Iya. Itu saran dari gue sih, bayangkan sama sedikit kadang kalau umpama ada ya semprot lah pakai karburator cleaner itu, ntar baru dikeringin lagi, ntar baru kasih sedikit pelumas dikit-dikit aja, nggak usah banyak. Karena kalau pelumas juga kebanyakan nanti debu masuk malah nempel malah ngeganjel. Nah itu tadi saran dari gua. Itu mengenai throttle by wire. Udah mau akhir nih, kita bahas lah. Ini sedikit tips dari Abang Buha nih. Kalau pengen yang beli motor-motor sport second nih, langsung gimana nih? Oke, tips ya kalau teman-teman mau beli motor sport second ya. Pertama,
Terkadang calon pembeli itu mungkin gue malas belinya di showroom, ntar dia kalah-kalin, atau gue malas belinya sama pedagang, suka ngambil untungnya banyak. Coach, jangan salah, justru yang berani ngasih garansi adalah showroom ya. Yang paling berani ngasih garansi adalah showroom, karena dia jelas memang di situ bisnis dia nyari makan dari situ ya. Pokoknya jangan ragu beli di showroom, karena dia jelas memang dia berani ngasih garansi itu cuma showroom. Kalau teman-teman belinya di pemakai langsung, saya sih berani bilang, berani jamin sih ya, begitu teman-teman bayar bawa pulang udah selesai ya, nggak ada urusan lagi. Karena gue juga kan kadang bermain di motor second, karena gue taunya bayar dari ini yang punya motor segitu ya udah ya kan kebanyakan mereka nggak tahu mesinnya apa, kondisinya kayak gitu ya udah. Apalagi kayak Trinity nih, sortirannya aja udah tinggi. Makanya tuh ingat, dari kalian yang pengen beli motor second tuh langsung aja datang ke Trinity Motorsport ya. Sortiran dari Trinity nggak usah ragu, ini udah gue jamin ya, karena teman gue sendiri. Mungkin ada lagi mungkin dari surat menyurat ya? Ya, surat menyuratnya ya, tuh. Surat menyurat. Pastikan kalian beli kendaraan itu yang ada fakturnya. Apalagi kalau kalian beli kendaraan 2000 motorsport yang 2015-2016 ke atas, itu harus ada fakturnya. Faktur itu ya adalah bukti motor tersebut keluar dari showroom. Bukti apa ya, kayak pemberian sah, pembelian sah, lebih pembelian sah gitu, faktur itu. Memang motornya keluar dari showroom itu pada tahun itu, tanggal tersebut gitu loh. Jadi nggak melalui tangan beberapa gitu ya. Jadi kalau balik nama, misal kalian beli motor bekas, kalian balik nama ke nama kalian, BPKB sama SNK pasti akan berubah ke nama kalian. Cuman yang namanya faktur itu namanya tidak akan bisa diubah. Dia akan tetap sama namanya pembeli pertama keluar itu motor dari showroom sampai ke rumahnya, itu nggak akan berubah. Kedua, fungsinya juga untuk disekolahin. Iya, disekolahin pasti ada beberapa tempat menggadai lah gitu ya. Ya dia nanya faktur. Kedua, kalau mau leasing juga, kita sebagai showroom ya, kalau kita mau mengajukan leasing untuk customer kita ya harus ada faktur gitu loh. Faktur itu sangat penting. Jadi jangan anggap dia memang kertasnya tipis kayak nggak ada gunanya, itu sangat berguna faktur itu. Apalagi kalian di tahun muda 2015-2016 ke atas, itu wajib ada fakturnya. Ini kalau yang awam mau ngebedain, biasanya surat faktur kan berbeda sendiri kertasnya. Biasanya warna apa gitu? Apa ada tulisan tersendiri gitu? Iya, rata-rata faktur itu warnanya pink ya, atau warna biru muda. Faktur itu faktur tuh. Oh iya, jangan lupa nomor mesin, nomor rangka wajib sama dengan yang ada di 3 item. Apa 3 itemnya tuh? Pertama BPKB, kedua SNK, ketiga faktur. Dan yang itu juga ya, nomor mesin harus sama pokoknya. Jangan sampai ada satu angka, satu huruf pun yang beda. Kalau ada yang beda, teman-teman jangan diambil, jangan. Walaupun motornya mulus, kilometernya kecil, harganya ya nggak mahal, jangan. Nanti teman-teman yang nyesel. Karena itu bisa dianggap nanti kayak motor bodong atau gimana, motor curian yang kawinan kayak gitu ya. Kebanyakan kayak gitu nganggapnya kan kalau nggak sama. Iya benar. Nanti kalau mau jualnya juga susah ya. Nggak laku tuh motor. Pajak pun susah ya. Biasanya kalau nomornya berbeda. Jelas pajak jelas. Nggak akan bisa diperpanjang karena berbeda. Satu angka, satu huruf berbeda enggak. Ya, ceritanya. Oke, itu dari Abang Buahnya. Pokoknya sekali lagi jangan ragu, dari kalian yang pengen beli motor sport secondnya, langsung aja datang ke Trinity. Tempatnya, alamatnya di mana sekali lagi? Oke, alamatnya di Jalan Mabes 2, nomor 1A, RT 008, RW 05, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, dekat Mabes TNI. Pokoknya. Mabes TNI. Entah kalau udah nyampe Mabes TNI ya telepon aja ke nomor Trinity, pasti diarahin dengan baik atau bahkan dijemput. Tuh langsung dari ownernya. Ini pokoknya patokannya kelihatan dari pinggir jalan tuh Parhopian Coffee. Iya, sekali lagi Maps Parhopian Coffee. Oh ya, kalau buat ini bisa daerah mana aja nih kalau pengen yang beli, umpama misal dari luar daerah atau gimana, cakupan wilayah jual beli ini? Cakupan wilayah jual beli Trinity untuk saat ini. Cuman kalau mau kirim-kirim ke luar daerah bisa kok. Trinity punya kenalan, memang dia ekspedisi khusus untuk ke daerah-daerah. Pasti bisa dan pasti nyampe ke depan rumah teman-teman yang mau beli. Pasti nyampe tuh, dijamin. Pasti untuk nyampe. Luar daerah jadi udah bisa ya guys ya. Itu buat kalian yang pengen beli motor second dari Trinity itu, langsung diantar depan rumah, dijamin langsung dari ownernya nih. Pasti sampai. Oke, itu udah cukup ya Bang Buah. Terima kasih untuk waktunya dan ngobrol-ngobrolnya, untuk tips-tipsnya dari
buat melihat unit-unit motor second ini. Gue akhirin vlog gue sampai di sini. Salam dari gue Mekanik Rantau, dan ini Abang Buha dari Trinity Motorsport. Gue akhirin vlog gue sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mudah kalau sekarang. Bye bye.